Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Mas Tanto 5150, di mana channel ini membahas mengenai soal pretest dan UP-PPG guru kelas SD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 10 soal yang baru saja keluar di UP kemarin di hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023. Oke, rekan-rekan guru, silahkan mengikuti pembahasan yang akan saya sajikan. Selamat belajar. Bu Citra guru di SD Bahagia Pagi, pada waktu pembelajaran tentang membuat model tiruan gunung berapi, terlihat para peserta didik membuang sisa kertas koran dan karton di dekat meja mereka. Bu Citra sudah berulang kali mengingatkan agar para peserta didik selalu menjaga kebersihan kelas, namun sepertinya mereka masih belum mengindahkannya. Andi yang duduk di barisan paling belakang tiba-tiba mengambil sapu dan membersihkan lantai kelas. Tindakan yang dilakukan Andi merupakan bentuk keberhasilan pembelajaran dalam menanamkan nilai karakter, khususnya karakter A. Cinta lingkungan, B. Jujur, C. Pemaaf, D. Rajin, E. Tanggung jawab. Jawabannya adalah E. Tanggung jawab. Perbuatan Andi menunjukkan bahwa dirinya bertanggung jawab atas kebersihan kelas. Dia berinisiatif untuk membersihkan meskipun siswa lain belum melakukannya. Ini menunjukkan bahwa dia sadar akan tanggung jawabnya dan bersedia mengambil tindakan untuk memenuhinya. Pilihan lain tidak relevan dengan tindakan Andi. Kecintaan terhadap lingkungan bukan alasan utama Andi membersihkan kelas. Ia membersihkan bukan karena peduli lingkungan, tetapi karena merasa bertanggung jawab atas kebersihan kelas. Kejujuran, maaf, dan ketekunan adalah sifat-sifat yang baik, tetapi itu bukan fokus utama dari tindakan Andi. Seorang guru mendapati siswa menyontek saat ulangan dari ringkasan materi pelajaran yang tertulis rapi dengan alasan semalam tidak dapat belajar, karena merasa kurang enak badan. Dalam kondisi yang demikian, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah A. Memberi sanksi dengan mengambil kertas contekan dan mengingatkan, bila sakit dapat mengikuti ulangan susulan, B. Memberi sanksi untuk menghentikan pekerjaannya, karena atas alasan menyontek adalah tindakan yang dilarang. C. Mengingatkan siswa tersebut agar belajarnya bukan hanya saat menghadapi ulangan saja, tetapi merupakan kewajiban. D. Tidak memberi sanksi kepada siswa tersebut, karena menghargai materi pelajarannya yang tertulis rapi. E. Tidak memberi sanksi, karena alasan tidak enak badan adalah alasan yang dapat diterima bisa mengenai siapa saja. Tindakan terbaik bagi guru adalah B. Memberi sanksi untuk menghentikan pekerjaannya, karena atas alasan menyontek adalah tindakan yang dilarang. Menyontek adalah pelanggaran serius dan penting untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya terjadi. Dengan memberikan sanksi kepada siswa, guru mengirimkan pesan yang jelas bahwa menyontek tidak akan ditoleransi. Guru juga harus mengingatkan siswa bahwa mereka dapat mengikuti tes lanjutan jika mereka tidak dapat belajar karena sakit. Ketika seorang guru sedang menjelaskan suatu topik tertentu, seorang siswa menyampaikan penjelasan dari sumber belajar lain yang berbeda dari apa yang dijelaskan oleh guru. Sikap yang sebaiknya diambil oleh guru adalah A. Melarang siswa untuk menggunakan sumber lain dalam belajar kecuali atas perintah guru. B. Meminta siswa agar mengikuti penjelasan guru saja tanpa terpengaruh oleh sumber yang lain. C. Meminta siswa untuk menggunakan sumber belajar yang sama dengan sumber yang dipakai guru. D. Mengabaikan begitu saja penjelasan dari sumber lain yang disodorkan oleh siswa dalam belajar. E. Menyampaikan kepada siswa bahwa kebenaran dapat berbeda tergantung sudut pandangnya. Jawaban adalah E. Menyampaikan kepada siswa bahwa kebenaran dapat berbeda tergantung sudut pandangnya. Penting bagi siswa untuk dihadapkan pada perspektif yang berbeda tentang suatu topik, dan untuk belajar bagaimana mengevaluasi berbagai sumber informasi. Jika seorang siswa menawarkan penjelasan dari sumber belajar lain yang berbeda dari apa yang telah dijelaskan guru, guru harus menyambut ini sebagai kesempatan untuk berdiskusi tentang perspektif yang berbeda.
Guru dapat membantu siswa untuk memahami kekuatan dan kelemahan dari setiap perspektif, dan sampai pada kesimpulan mereka sendiri tentang kebenaran. Berbagai bentuk pelanggaran HAM pernah terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM bisa berbentuk pelanggaran HAM berat dan ringan. Peristiwa penghinaan terhadap kepala negara karena terprovokasi termasuk ke dalam pelanggaran HAM. A. Berat karena diancam hukuman di atas 10 tahun. B. Berat karena penghinaan terhadap simbol negara. C. Ringan karena termasuk hak menyuarakan pendapat. D. Ringan karena tidak berkaitan dengan penghilangan nyawa orang lain dan bukan by mission. E. Sedang saja karena bersifat situasional. Jawabannya, C. Ringan karena termasuk hak menyuarakan pendapat. Menghina kepala negara bukanlah pelanggaran HAM berat. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi, tetapi ini bukanlah serangan serius terhadap hak asasi manusia yang fundamental. Hak atas kebebasan berekspresi mencakup hak untuk menyatakan pendapat yang bersifat kritis terhadap pemerintah atau kepala negara. Namun, ada beberapa batasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi, seperti hak untuk mencegah ujaran kebencian atau hasutan untuk melakukan kekerasan. Ketika guru mendapat kesempatan tugas belajar, maka harus disikapi dengan senang hati, karena pasti akan membawa manfaat. Berkenaan dengan hal tersebut, yang mesti dipikirkan guru terkait dengan kepentingan siswa adalah A. Memanfaatkan tugas belajar sehingga tidak perlu datang lagi ke tempat kerja. B. Memberi contoh kepada siswa untuk tekun belajar dan belajar tanpa batas usia. C. Memberikan imbas bagi kemajuan sekolah dan teman sejawat dalam belajar. D. Pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. E. Tekun belajar dan selesai tepat waktu karena memperoleh beasiswa dari negara. Jawabannya adalah D. Pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. Ketika seorang guru mendapat kesempatan untuk mengerjakan tugas belajar, penting untuk memikirkan bagaimana tugas tersebut dapat bermanfaat bagi siswa. Guru hendaknya mempertimbangkan bagaimana penugasan tersebut dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. Guru juga harus mempertimbangkan bagaimana tugas dapat menjadi contoh bagi siswa untuk giat belajar dan belajar tanpa batas usia. Pak Engkus, guru matematika kelas 5 di Jawa Barat, akan melakukan tindakan dengan pembelajaran inquiry. Ia perlu melakukan itu karena peserta didik di kelasnya cenderung pasif dan diam. Hal ini sungguh memprihatinkan Pak Engkus. Dalam proposal PTK yang disusun Pak Engkus, hipotesis dari rumusan tindakannya adalah A. Pembelajaran inquiry bagi siswa kelas 5 SD dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika pada anak kelas 5 SD. B. Pembelajaran inquiry tidak dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika pada anak kelas 5 SD. C. Pembelajaran inquiry yang bagaimanakah yang dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika pada anak kelas 5 SD? D. Pembelajaran inquiry secara berkelompok heterogen dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika pada anak kelas 5 SD. E. Variasi pembelajaran inquiry bagi siswa kelas 5 SD dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika pada anak kelas 5 SD. Jawabannya adalah E. Variasi pembelajaran inquiry siswa SD kelas 5 dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika kelas 5 SD. Hipotesis proposal PTK adalah pernyataan yang memprediksi hasil penelitian. Dalam hal ini, Pak Engkus memprediksikan bahwa variasi pembelajaran inquiry akan meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa kelas 5. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran, Pak Bagas menuliskan indikator menjelaskan pengertian globalisasi. Materi yang sesuai dengan indikator tersebut adalah A. Fakta, B. Keterampilan, C. Konsep, D. Prinsip, E. Prosedur. Jawabannya adalah C. Konsep. Konsep adalah ide atau pemahaman umum. Ini adalah pengelompokan mental dari hal atau ide yang serupa. Dalam hal ini, konsepnya adalah globalisasi. Indikator yang ditulis Pak Bagas menjelaskan konsep globalisasi. Seorang individu dalam hidupnya selalu berinteraksi dengan lingkungan.
Dengan berinteraksi itu, seorang anak akan memperoleh skema yaitu berupa kategori pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasi dan memahami dunia. Sebuah informasi baru tentang burung onta yang tidak bisa terbang dan besar juga menyebabkan anak untuk memodifikasi, atau mengganti skema yang sebelumnya ada bahwa burung itu selalu bisa terbang dan kecil. Proses penyesuaian yang mengubah atau mengganti skema akibat adanya informasi baru yang tidak sesuai dengan skema yang sudah ada tersebut merupakan proses A. Akomodasi dari teori kognitif Piaget, B. Asimilasi dari teori kognitif Piaget, C. Ekuilibrium dari teori kognitif Piaget, D. Praoperasional dari teori kognitif Piaget, E. Skemata dari teori kognitif Piaget. Jawabannya adalah A. Akomodasi dari teori kognitif Piaget. Akomodasi adalah proses mengubah atau mengganti skema untuk memasukkan informasi baru yang tidak sesuai dengan skema yang ada. Dalam hal ini, skema anak tentang burung adalah mereka selalu bisa terbang dan kecil. Saat sang anak bertemu dengan burung unta besar yang tidak bisa terbang, informasi baru ini tidak sesuai dengan skema yang ada. Anak kemudian harus mengakomodasi informasi baru dengan mengubah skema untuk menyertakan fakta bahwa beberapa burung berukuran besar dan tidak dapat terbang. Dalam suatu pembelajaran materi menentukan luas permukaan kubus, seorang guru memulai dengan mengingatkan kembali unsur-unsur bangun ruang. Sebelum materi tersebut diajarkan, di buku guru dan buku siswa diperkenalkan dengan materi tentang jaring-jaring kubus. Teori belajar yang manakah yang membenarkan tindakan yang dilakukan guru tersebut? A. Belajar harus sesuai tahap berpikir kognitifnya, sesuai teori Piaget. B. Siswa harus banyak praktik seperti disampaikan dalam teori belajar oleh Broussard. C. Teori belajar dengan mengulang-ulang oleh Thorndike. D. Teori belajar matematika dari Harel, bahwa belajar dimulai dari masalah, ways of thinking, dan diakhiri dengan ways of understanding. Teori belajar Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar hal baru harus dimulai dari yang dikenali siswa. Jawabannya adalah teori belajar teori belajar Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar hal baru harus dimulai dari yang dikenali siswa. Teori belajar Vygotsky menyatakan bahwa belajar adalah proses sosial yang terjadi dalam zona perkembangan proksimal. Zona perkembangan proksimal adalah perbedaan antara apa yang dapat dilakukan siswa secara mandiri dan apa yang dapat mereka lakukan dengan bantuan orang lain yang lebih berpengetahuan. Dalam hal ini guru memulai pembelajaran dengan mengingat kembali unsur-unsur bangun ruang yang sudah dikenal oleh siswa. Ini membantu menciptakan dasar untuk mempelajari luas permukaan kubus. Guru kemudian memperkenalkan materi tentang jaring kubus, yang mungkin belum diketahui oleh siswa. Namun, karena guru memulai dari apa yang sudah diketahui siswa, kemungkinan besar mereka akan dapat belajar tentang jaring kubus. Saat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, seorang guru merancang penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan atas kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Jenis penilaian yang sesuai untuk dipilih oleh guru tersebut adalah A. Jurnal, B. Kinerja, C. Kinerja, C. Penugasan, D. Portofolio, E. Jawabannya adalah D. Portofolio. Portofolio adalah kumpulan pekerjaan siswa yang menunjukkan kemajuan mereka dari waktu ke waktu. Itu dapat mencakup contoh tulisan siswa, karya seni, proyek, dan pekerjaan lain yang menunjukkan apa yang telah dipelajari siswa. Portofolio sering digunakan sebagai bentuk penilaian karena memberikan pandangan menyeluruh tentang pembelajaran siswa.